Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari KBM. Kisah yang berjudul Iparku Gentayangan Mencari Lidahnya Yang Kusimpan. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah buat apa nantinya lidah ini, aku juga tidak tahu. Aku berpikir jika aku masak sepertinya lebih enak, menjadikannya menu hidangan yang tidak pernah sebelumnya kumakan. Aku sangat puas setelah menyayat mulut dan lidahnya yang berkata ceplas-ceplos itu. Akhirnya, perempuan parubaya itu sudah lenyap. Namun aku kira ketika ia sudah tidak ada lagi, tidak akan menggangguku. Ternyata aku salah. Malah perempuan sialan itu sering menampakkan dirinya ataupun suaranya. Aku masih diganggu dan dibayang-bayangi olehnya. Aku semakin benci, tapi juga senang, karena perempuan tua itu tidak tenang, karena sibuk mencari lidahnya yang kusimpan. Sudah lama Triana menahan sakit hatinya hingga malam itu ia tuntaskan semuanya, penuh dengan amarah yang menggebu. Sengaja Triana menggali lubang agar darah nantinya tidak berceceran kemana-mana. Sangat tidak sabar baginya ingin menyayat mulut iparnya terlebih dahulu yang sering berbicara pedas yang membuatnya selalu tersinggung. Parang yang sudah ia siapkan mengkilat, memberikan tanda bahwa parang sudah diasah sedemikian tajam. Malam itu Triana diam-diam dan santainya berjalan memasuki rumah sang ipar yang sepi. Triana dengan leluasa melancarkan aksinya. Parang dan kayu besar sudah ia siapkan. Triana tersenyum saat mengintip dari balik celah pintu yang tidak tertutup rapat. Terlihat Marina yang sedang berbaring membelakanginya. Dengan perhitungan maka kayu besar ini akan menghantamkan tengkuk Marina. Brak, tepat sasaran. Dan kini Marina mengadu kesakitan. Sempat Marina menoleh kepada Triana dan ingin berteriak meminta tolong. Tapi nihil, di rumah Marina tidak ada siapapun. Dengan cara membabi buta, Triana terus menghantamkan kayu itu hingga Marina pingsan. Triana tersenyum puas melihatnya. Lalu dengan cepat Triana menyeret tubuh Marina yang tidak terlalu besar itu ke belakang rumahnya yang dipenuhi pohon kelapa dan semak belukar. Parang yang sudah ia siapkan kini seperti tersenyum melihat ke arah Triana yang tengah berhasil membuat Marina jatuh pingsan. Parang yang sedang ia pegang dan diayun-ayunkan seakan mengamatinya untuk menuntaskan semua ini secepatnya. Triana tersenyum puas melihat Marina yang sudah tidak bernyawa lagi, bahkan sudah tidak berbentuk badan lagi. Sangat bangga Triana dan sangat lihai memainkan parang yang lumayan besar itu. Dengan sisa tenaga Triana membuang barang bukti dan serta menutup lubang dengan sedia kala. Tidak lupa ia kembali menaburkan dedaunan kering di atasnya. Sejak awal Triana menikah dengan Ilyas, Marina sudah menampakkan ketidaksukaannya kepada Triana yang mana dilihat sangat disayang oleh mertuanya. Makin hari semakin tumbuh rasa benci Marina kepada Triana, hingga tahun di mana mereka terus berseteru, bahkan berkelahi. Marina seperti tersisihkan. Ia merasa cemburu karena sang mertua merasa pilih kasih. Triana dan Ilyas tinggal bersama sang ibu untuk menemani beliau yang sudah berusia senja. Sedangkan Amar sudah memiliki rumah sendiri persis di samping rumah ibunya yang hanya disekat kebun pisang. Sesekali Marina datang ke rumah mertuanya untuk melihat keadaan mertuanya itu sambil sesekali mencari kesalahan yang dibuat oleh Triana. Misalkan cara memberikan makanan kepada mertuanya, bahkan secuil kesalahan pun Marina merasa wajib dibesar-besarkan. Triana dan Marina usianya jauh berbeda. Usia Triana sepantaran dengan usia anak Marina. Begitupun juga dengan Amar dan Ilyas, dua saudara itu yang mana usianya juga terpaut jauh. Walaupun satu ibu, tapi mereka beda ayah. Amar dan Marina sangat mencemburui kedekatan Triana dan Ilyas kepada sang ibu.
Tidak satu atau orang yang mengatakan bahwa Ilyaslah yang paling disayang daripada Amar, anak pertamanya. Perkataan orang-oranglah yang membuat Amar dan Marina merasa tersaingi. Padahal Ilyas yang lemah lembut dan baik hati selalu berprasangka baik kepada kakaknya ataupun kepada iparnya tersebut. Tapi di balik kata-kata orang tersebut, yang mengatakan Ilyas lebih disayang itu memang benar adanya. Tapi itu wajar, karena Ilyas juga sangat sayang dan peduli kepada ibunya. Hanya Ilyas yang mampu memberikan perhatian lebih, bahkan dari segi keuangan. Walaupun ia bekerja juga sebagai satpam seperti saudaranya Amar. "Triana, kamu ini gak usah caper-caper gitu, sok perhatian kepada ibu," ujar Marina tiba-tiba datang lalu berucap begitu. Triana seperti tidak nyaman dengan ucapan dan tatapan sinis sang ipar, apalagi Triana hanya seorang diri di rumah. Sedangkan Ilyas pergi membawa sang mertua ke tukang urut. Triana hanya menanggapinya dengan tersenyum sembari berkata, "Tidak begitu, Mbak." "Emang artinya itu apaan?" saut Amar yang tiba-tiba datang menghampiri sang istri. "Kalau nggak tahu ya udah, contohnya lihat tuh pada Triana," jawab Marina menatap sekilas Triana. Marina memang begitu. Ia merasa perkataannya itu seakan benar, tidak memiliki perasaan, dan tidak memikirkan apa yang ia katakan. Ia merasa sudah sangat benar dalam menasihati dan dalam ikut campur. Tidak jarang orang-orang juga ikut membicarakan Marina yang memiliki mulut pedas dan berwajah sangar. Triana juga sesekali dinasihati para tetangga agar jangan diambil hati atas perkataan Marina yang suka ceplas-ceplos. Dari kebanyakan orang memang ada yang tidak terlalu menanggapi perkataan Marina, tapi ada juga yang sangat tersinggung oleh kata-kata Marina. Tidak kecuali Triana. Ia pun juga merasakan hal yang sama, baru saja kenal dengan Marina, tapi Triana sudah merasa tidak enakan. "Palingan juga kau ini Tri, cuma mau enaknya doang. Kalau nantinya Ilyas tidak punya uang, pasti kau buang," ucap Marina saat Triana duduk di pelataran rumah untuk menunggu tukang sayur lewat. "Astagfirullah, kok Mbak ngomong gitu?" "Benar kan? Istilah katanya itu, ada uang abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Sudah kelihatan dari wajahmu itu, Tri," sambung Marina sembari menyunggingkan sudut bibirnya. Triana tampak memanas, ada rasa sesak di dadanya, tapi ia mencoba menahan itu agar tidak menanggapi iparnya tersebut. Triana meneteskan air matanya. Sebegitu buruknya Triana di mata Marina yang suka menghakimi Triana dengan prasangkanya. Triana hanya diam, Marina merasa puas atas prasangkanya itu. Lalu ia berlalu dari hadapan Triana dengan santainya tanpa meminta maaf, tanpa memperdulikan perasaan Triana. Ia terus beristighfar. Mulai sekarang ia merasa was-was dan takut bertemu dengan iparnya itu, dan ia juga mengingat-ingat perkataan orang-orang sekitar bahwa Marina memang memiliki mulut begitu. Tidak jarang juga orang sering tersinggung dan dibuat menangis, tapi dengan santainya Marina berkata bahwa itu adalah kenyataan. "Triana, kamu kalau bisa jangan deket-deket dengan iparmu itu, lebih baik menghindar saja," ucap ibu-ibu saat Triana ikut membeli sayur. "Iya Tri, lebih baik jaga jarak, orangnya serem," saut ibu-ibu yang lain. "Pokoknya sangar," lanjut ibu yang lain sambil tertawa. "Iya Bu, Tri juga tahu kok," jawab Triana terkekeh. "Makanya hati-hati saja, orang-orang satu kampung juga tahu kelakuan iparmu itu," celoteh ibu berbadan gempal. "Pokoknya orang pada tahu, bahasa zaman sekarang dia itu mah pokoknya viral. Hanya orang-orang tertentu saja yang iparmu suka, yang ia jadikan teman," jelas ibu-ibu sambil cekikikan tertawa. Sehabis pulang dari membeli sayur dan berbincang-bincang dengan ibu-ibu tetangga dekat rumah, rasanya hati Triana menjadi merasa plong. Hari-hari dilalui Triana dengan bersebelahan rumah dengan iparnya itu, merasa mulai terganggu. Untungnya Marina jika malam hari sangat jarang datang ke rumah mertuanya. Marina sering datang saat siang hari untuk menjenguk mertuanya yang mulai sakit-sakitan. Triana beruntung memiliki Ilyas. Tidak pernah terbesit sedikit pun Triana ingin meninggalkan suaminya itu, walaupun Ilyas nantinya tidak berduit seperti saat ini. Ia ingin membuktikan kepada iparnya untuk selalu bertahan dan setia kepada Ilyas seorang. Siang hari suaminya selalu ada di rumah. Triana merasa sangat senang, ia merasa aman dan tenang jika suaminya itu berada di sampingnya. Walaupun Ilyas berada di samping Triana itu tidak membuat tabiat Marina berbuat baik atau hanya sekedar pura-pura baik.
Marina tetap menampakkan wajah ketidaksukaannya kepada Triana dengan perkataannya yang ceplas-ceplos. Tidak jarang juga mertuanya merasa tersinggung dan sakit hati kepada Marina yang tidak pandang siapapun. Kalau ia tidak suka, maka ia ungkapkan. Malam itu Triana menceritakan kepada Ilyas kalau siang itu Marina berbicara yang tidak mengenakan. Tapi suaminya hanya menanggapinya dengan biasa-biasa saja. "Jangan diambil hati, memang suka begitu tabiatnya," ujar Ilyas menenangkan istrinya. "Kenapa Mbak Marina begitu, Bang?" "Entahlah, tapi asal kamu jangan seperti Mbak Marina ya. Biarkan saja beliau, udah biasa." Jelas Ilyas sembari siap-siap untuk bekerja. Untungnya Triana masih memiliki mertua yang baik. Kalau ipar dan mertuanya sama-sama jahat, tidak bisa dibayangkan. Triana bergidik ngeri karena sering membaca kisah-kisah yang ia baca. Seperti biasa, Triana menemani ibu mertuanya terlebih dahulu menonton televisi. Kebiasaan setiap malam untuk menonton sinetron kesukaan. "Ibu duluan ke kamar ya Tri, mau istirahat," pamit mertuanya Triana terlebih dahulu. "Oh iya Bu, bentar lagi juga Tri mau ke kamar." "Jangan lupa, nanti kamu kunci semua pintu." Triana mengiyakan perintah sang mertua. Saat Triana sudah mulai bosan nonton TV, ia melangkah ke pintu depan hendak menguncinya terlebih dahulu. Saat hendak mengunci, tiba-tiba Marina kembali datang dengan wajah tidak bersahabat seperti biasanya. "Tri, kenapa Mbak datang malah pintunya mau kamu kunci? Sengaja kamu?" "Maaf Mbak, Tri tidak melihat kalau Mbak Marina tadi jalan ke sini," jawab Triana seadanya. Tapi memang begitulah keadaannya. Dasar adik ipar durhaka. "Astagfirullah Mbak." Tiba-tiba mertua mereka keluar karena mendengar adanya keributan. Beliau sangat hafal bahwa itu adalah suara dari menantu pertamanya, yaitu Marina. "Ada apa ini?" "Ini loh Bu, aku mau ke sini tapi malah ditutupin pintu sama Triana." "Bukan begitu Bu, tadi aku tidak melihat bahwa Mbak Marina ke sini. Berhubung aku sudah mau tidur, makanya aku ingin mengunci pintu sesuai yang Ibu perintahkan tadi," jelas Triana dengan seadanya, karena memang begitu kenyataannya. "Ada keperluan apa malam-malam kau kesini Marina?" "Aku cuma mau menjenguk ibu dan membawakan kue buatan aku," jawab Marina dengan menyodorkan plastik yang berisi kue buatannya. "Oh, kamu kan tahu bahwa jam saat ini ibu sudah beristirahat dan ingin tidur. Kenapa tidak besok pagi saja Mar?" Marina merasa diusir dengan pernyataan ibu mertuanya itu. Ia langsung pulang saat mertuanya meminta untuk pulang karena beliau ingin tidur, bahkan sedari tadi beliau sudah ketiduran. Kebangun hanya mendengar karena suara Marina yang ciri khasnya sangat nyaring. "Ya sudah aku pulang Bu, jangan lupa dimakan ya Bu kue buatan aku," ucap Marina berlalu dari hadapan Triana dan mertuanya. Saat Marina ingin pulang, tiba-tiba sempat saja Marina bergumam tidak jelas yang didengar oleh Triana. Perkataan yang sangat tidak mengenakan. "Itu kue buat ibu, awas ya kalau kamu juga minta." Triana juga tahu dan tidak akan sampai meminta, karena Triana juga tidak tertarik untuk memakan apa yang diberikan oleh Marina. Yang kata sang mertua, masakan Marina itu tidak sesuai dengan lidahnya, karena Marina tidak terlalu pandai memasak. Dari cerita sang mertua yang ia dengar di keluarga Marina itu, setiap waktu jam makan, di rumahnya itu tidak ada kata makan bersama. Di sana masing-masing saja, sedangkan Marina sering puasa. Anak-anak Marina suka beli makan di luar, terkadang Amar yang masak sendiri untuk dirinya makan. Kalaupun juga malas memasak, maka Amar akan membeli di luar juga. Bisa dikatakan mereka seakan hidup masing-masing dan bodoh amat. Bahkan Marina tidak tahu dengan kehidupan anak-anaknya di luar rumah. Besoknya Triana memasak pagi-pagi untuk menyambut Ilyas pulang dari bekerja. Sedangkan Triana sudah terbiasa, bahkan wajib untuk makan 3 kali sehari karena ia memiliki penyakit mah. Mertuanya pun amat senang melihat Triana seakan perhatian kepada sang anak ataupun kepada beliau. Kelihatan dari badan Ilyas yang kelihatan lebih gemuk setelah menikah. "Kamu ini sangat pandai memasak, Tri. Masakanmu pas di lidah ibu," puji mertuanya ketika mencicipi sebuah tumisan buncis dan wortel. Triana tersenyum. Ia senang mendengar pujian dari mertuanya itu hingga membuatnya semakin menggebu, ingin memasak yang lebih enak lagi demi memanjakan mertuanya yang sudah berusia senja. "Alah Bu, Marina juga bisa masak begitu. Itu mah gampang, cuma oseng-oseng doang, tinggal masukin garam sama penyedap,"
Ibu terlalu berlebihan memujinya, sahut Marina yang tiba-tiba datang dari pintu belakang. Sontak Triana dan mertuanya kaget atas kedatangan Marina yang tiba-tiba. Kemungkinan Marina sudah datang sedari tadi, lalu menguping pembicaraan mereka yang sedang makan bersama. Iya mbak, itu cuma osengan biasa, mari makan bersama mbak, tawar Triana sembari mengambilkan piring untuk Marina. Maksud kamu apaan, Tri? Kamu kira mbakmu ini cuma mau numpang makan kesini? Ucap Marina tersinggung. Bukan begitu mbak, aku cuma niat tawarin aja. Kebetulan kan sekarang aku sama ibu sedang makan. Jawab Triana merasa tidak enak karena Marlina tidak terima kalau ia disangka cuma numpang makan ke rumah mertuanya. Betul itu kata Triana, Mar. Kenapa kamu malah marah? Nanti kalau tidak ditawarin makan, kamu malah bawa gosip kemana-mana tentang Triana yang kamu bilang pelit. Ibu sudah dengar di beberapa orang kalau kamu sering menjelek-jelekan Triana. Ibu mertua tampak geram karena melihat tingkah laku Marina. Sering beliau mengusap dada beliau agar selalu sabar menghadapi Marina yang perkataannya tidak bisa dilawan. Kok ibu malah bilang begitu? Mana ada aku bikin gosip begitu? Ibu juga malah menjelekkan aku dan bilang aku tukang gosip. Ingat ya bu, ibu ini sudah tua. Sebelum Triana tinggal bersama ibu, aku yang mengurus ibu jika sakit. Tapi sekarang aku malah digitukan. Mentang-mentang Triana sudah ada. Marina langsung pergi tanpa pamit. Ia tampak marah. Kelihatan jelas dari kurat wajah Marina yang sudah keriput. Triana memandang mertuanya sekilas. Triana melihat mertuanya itu mengusap mata beliau yang memerah. Triana tahu mertuanya saat ini sedang bersedih. Hingga Triana meminta mertuanya untuk melanjutkan makan. Tapi beliau malah beranjak dari tempat makan sembari berkata, Ibu sudah kenyang. Padahal yang masuk ke dalam perut beliau baru sesuap. Saat jam menunjukkan pukul 9, sengaja Triana duduk di pelataran rumah tetangga sambil menunggu kedatangan tukang sayur lewat ataupun tukang ikan yang berkeliling. Triana sempat mengobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang lain, sedang membicarakan tentang penyakit mertuanya derita. Dari cerita orang-orang, mertuanya itu mempunyai sakit mah dan penyakit jantung. Beliau sering mengeluh sakit di ulu hati sampai tidak bisa bangkit dari pembaringan saking sakitnya. Tidak baik sebenarnya ibu mertuamu itu, Tri, mendengar perkataan iparmu yang suka ngomongnya ceplas-ceplos gitu. Gampang mahnya kambuh. Iya itu, Tri, gak bisa punya pikiran juga, nanti langsung jatuh sakit, sahut ibu yang lainnya. Triana tersenyum menanggapi perkataan ibu-ibu tersebut. Tiba-tiba anak perempuan Marina datang ikut membeli sayur. Tanpa sedikit pun menyapa Triana yang tidak lain adalah tantenya tersebut. Triana tersenyum lebih dulu, tapi anak pertama Marina itu tanpa menanggapi sedikit pun. Seakan cuek saja dengan wajah tanpa ekspresi itu, bisa dikatakan ia pura-pura tidak melihat. Itu loh tantemu, Tri, disenyumin juga, jangan sombong, ucap ibu-ibu yang melihat tingkah anak Marina yang sombong tanpa membalas senyuman apalagi untuk menyapa. Gak sudi aku ngebalas senyuman munafik si Triana itu. Di hadapan nenek pura-pura baik, tapi di belakang hanya ingin harta warisannya doang. Ceh. Astaga, ibu sama anak sama-sama bermulut kasar, gumam salah satu ibu-ibu yang ada di sana saat mendengar jawaban dari anak Marina. Toh memang benar si Tri ini nikah dengan Om Ilyas ingin hartanya doang, seletuk anak Marina yang bernama Ria. Triana tersentak kaget mendengar penuturan Ria yang sama sekali tidak pernah terpikir hanya menginginkan harta warisannya saja. Setelah itu Ria pergi tanpa pamit setelah memilih-milih sayuran yang akhirnya tidak jadi untuk membeli. Ibu-ibu yang ikut mendengar hanya bisa mengucapkan sabar kepada Tri dan biarkan saja anggap angin lalu. Tri menelan ludahnya. Ia segera pulang setelah berbelanja. Baru membuka pintu rumah ia sudah tidak tahan lagi dengan air mata yang sedari tadi ditahan. Segera ia masuk ke kamar dan menumpahkannya. Ia merasa menjadi saingan bagi Marina dan anak-anaknya. Entah kenapa begitu perasaannya. Tri tahu betul bahwa Marina sangat takut tidak kebahagiaan warisan. Tapi ia mengenal mertuanya baik, maka buat apa ditakutkan? Ia yakin nanti mertuanya itu berlaku adil. Tri, kenapa? Tanya mertuanya yang melihat Tri beruraian air mata saat masuk ke dalam rumah. Segera Tri mengusap air matanya. Tidak mungkin ia akan menceritakan kejadian tadi kepada ibu mertuanya. Ia begitu takut kepada Marina, nanti ia bisa dibilang tukang ngadu lagi.
Tidak apa-apa Bu, Tri sedikit kelilipan saja, jawab Triana sembari membukakan pintu kamar. Mertuanya pun hanya tersenyum. Beliau percaya saja apa yang dibilang Triana. Setelah itu beliau langsung pergi tanpa pernyataan lagi. Triana segera menuju cermin dan mengambil tisu. Ia sudah merasa baikan dan lega setelah menumpahkan air matanya. Ilyas yang sedari tadi kecapean datang bekerja hanya rebahan saja di depan televisi. Ia tidak terlalu memperhatikan istrinya yang kini matanya sedang sembab akibat menangis. Selesai makan siang, Triana dan Ilyas santai berdua di kamar. Sesekali Ilyas bertanya tentang keuangan dan lain-lain. Uang belanja apa sudah habis? Tanya Ilyas. Masih ada bang, jawab Triana sembari melipat pakaian. Ilyas dan Triana lagi bahagia-bahagianya. Saat ini keduanya belum memikirkan untuk memiliki momongan. Mereka berdua ingin diberi seikhlasnya saja kapan Tuhan akan memberikannya. Bang, aku kan sudah lama lepas KB. Kenapa ya kok belum diberi juga? Tunggu saja, nanti kamu juga hamil, harus sabar. Kita juga harus mempersiapkan segalanya. Aku kesepian aja bang, apalagi kamu jarang ada di rumah. Ilyas terkekeh mendengar penuturan istrinya. Baru kali ini Triana membahas tentang anak, padahal biasanya ia cuek-cuek saja. Ilyas merasa tidak enak, maka secepatnya ia mengalihkan pembicaraan. Ia tahu mungkin ada seseorang yang menyinggung tentang masalah itu. Maka dari itu Triana merasa risau dan ingin segera punya momongan. Sayang, kita jalan-jalan sore yuk nanti sore. Kemana bang? Ke taman kota. Kita makan gorengan sambil makan es campur, ucap Ilyas sembari memikirkan dua macam makanan tersebut. Sengaja Ilyas mengajak jalan-jalan agar suasana hati sang istri tidak terlalu bersedih. Ilyas tahu pasti Triana sering mendapatkan ucapan yang tidak mengenakan dari kakak iparnya itu. Apalagi tempat tinggal mereka yang berdekatan. Tidak jarang Ilyas juga tersinggung, tapi mau gimana lagi. Ibunya pun seringkali memendam sakit hati terhadap ucapan Marina dan memilih tidak untuk berdebat. Ibunya dan Ilyas juga tidak mau hubungan antara mertua dan menantu menjadi panas. Bisa jadi nanti dikhawatirkan Amar juga ikut-ikutan. Tentu saja sebagai seorang suami pada umumnya, Amar memihak kepada istrinya. Mertuanya pun memilih menghindari pertengkaran karena tidak baik didengar para tetangga, walaupun mereka tahu akan kelakuan Marina tersebut. Saat menikmati suasana taman kota, Ilyas memberikan kata-kata motivasi untuk bersabar. Dari penjelasan Ilyas, sabar untuk semuanya. Sesekali mereka bercanda. Triana teramat senang bisa menikmati waktu berdua di penghujung senja. Ia saat ini sedang mencoba melupakan masalah yang sudah ia hadapi. Ilyas juga memberikan kesempatan untuk Triana curhat tentang apapun, agar hati Triana tidak sesak menahan seorang diri. Triana sedikit menceritakan kejadian yang ia alami saat pagi tadi bertemu dengan Ria. Kalau saja Ilyas tidak banyak menanyakan, mungkin Triana tidak akan menceritakannya. Tidak apa-apa, memang gitu, anggap angin lewat saja sayang. Iya bang, Tri juga sudah lega dan sudah bisa memaafkannya. Mereka segera beranjak untuk pulang. Ilyas merasa kasihan kalau terlalu lama meninggalkan ibunya seorang diri di rumah. Mengharapkan Marina tidak mungkin, karena Ilyas tahu mereka tidak sejalan. Ibu Ilyas tipe perempuan yang pendiam dan apa-apa selalu dipendam dengan penuh kesabaran. Sedangkan Marina jauh berbeda, yang ia suka ngomong ceplas-ceplos. Apapun bisa saja dibuat-buat Marina sebagai bahan ucapan kasarnya. Tidak jarang mertuanya Triana itu sering mengelus dada karena menahan sesak atas perkataan Marina. Sesampainya di rumah, tiba-tiba beberapa orang ada yang berkerumun. Entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba Marina langsung menghampiri Ilyas dan Triana yang baru saja tiba dengan wajah sangarnya sambil geleng-geleng kepala sembari berkata, "Enak banget kalian ini habis jalan-jalan. Gak tahu apa, ibu hampir mati." Triana dan Ilyas dibuat terkejut atas penuturan dari Marina. Entah apa maksudnya, mereka berdua lantas memasuki rumah dan mencari sang ibu. Terlihat mertua dari Triana tersebut sedang berbaring dan tidak sadarkan diri. Di samping ibu mertuanya kini terdapat bidan kampung yang telah selesai memeriksa. "Tidak apa-apa, hanya pingsan," ucap si bidan itu. Ilyas menghela nafas lega. Ia segera bersimpuh di dekat sang ibu. Kini Triana juga ikut duduk di samping Ilyas. Untungnya ibu Ilyas tidak apa-apa. "Makanya, kalau jalan-jalan itu jangan lama-lama. Kasihan ibu ditinggal sendirian,"
ucap Marina yang juga masuk ke dalam kamar. Triana dan Ilyas tidak menanggapi ucapan dari Marina. Mereka memilih diam saja untuk menghindari masalah. Dari keterangan bidan tersebut, Ibu Ilyas hanya mengalami tekanan darah tinggi. Mungkin itu sebab dari beliau pingsan. Saat ini Ibu Ilyas sudah sadar dan menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini. Bahwasanya beliau tiba-tiba pingsan karena penglihatan menjadi tidak jelas. Saat ingin mencari tempat duduk, langsung pingsan dan jatuh ke lantai. Nah kan, untung ada aku yang nolongin ibu. Kalau tidak ada aku, bisa saja ibu pingsan lama karena tidak ada yang menemukan beliau, sambung Marina. Iya, terima kasih Mbak. Ya harus dong kamu itu Ilyas berterima kasih kepada Mbak. Sebelum Triana ada, Mbak sendiri yang mengurus ibu, jawab Marina kembali mengungkit masa lalu yang pernah ia perbuat kepada mertuanya. Sudah, ibu juga sangat berterima kasih kepadamu Marina, ucap mertuanya Triana yang merasa tidak enak kepada menantunya tersebut. Marina tersenyum puas melihat ibu mertuanya dan iparnya kini mengatakan terima kasih kepadanya. Ada kebahagiaan bagi Marina, seakan ia haus dengan pujian dan rasa terima kasih. Setelah perbincangan itu, Marina langsung beranjak pulang. Bagi Marina, buat apa lama-lama di rumah mertuanya itu? Ia sangat malas untuk direpotkan. Untungnya saat ini Triana sudah ada, maka Marina bisa berleha-leha dengan santainya tanpa mengurus mertuanya yang sudah tua bangka itu. Marina sudah tidak ingin lagi mengurus mertuanya itu. Ia sudah capek dengan segala kecerewetan beliau, tapi ia sebisa mungkin untuk pura-pura baik dan perhatian. Ditakutkan nanti ia tidak kebagian warisan. Malah Triana yang mendapatkan segalanya. Itu yang sangat ditakutkan oleh Marina. Ibu sudah baik kan? Tanya Ilyas. Sudah, walaupun sedikit masih berkunang-kunang. Triana masuk dengan membawa segelas air putih di tangannya dan memberikannya untuk mertuanya itu. Ilyas beberapa kali meminta maaf kepada sang ibu karena sudah meninggalkan beliau seorang diri. Ia sangat merasa bersalah. Jangan begitu Yas, malah ibu senang melihat kalian berdua jalan-jalan, menikmati waktu bersama di luar. Kasihan juga Triana, nanti kalau tidak dibawa jalan-jalan, entar bosan dan pusing terlalu mengurus ibu, sambung beliau sembari tersenyum. Lega sudah akhirnya perasaan Ilyas. Sangat beruntung ibunya perhatian kepada istrinya tersebut. Sedangkan Triana yang duduk di sebelah Ilyas juga ikut tersenyum menanggapi penuturan sang ibu. Terima kasih Bu atas pengertiannya, ucap Ilyas yang dibalas sang ibu dengan usapan lembut di ujung kepala dengan penuh kasih sayang yang tulus. Triana merasa haru melihat ibu dan anak tersebut. Ia menginginkan anak nantinya yang juga berbakti kepada kedua orang tua. Saat sedang bersedih dan saling berpelukan, tiba-tiba Marina kembali datang dengan membawa semangkok sup yang akan diberikannya kepada mertuanya agar terlihat sayang dan juga perhatian. Udah gak perlu nangis, ucap Marina yang mengagetkan mereka bertiga di kamar. Mbak Marina bikin kaget aja, ucap Ilyas tanpa dibalas oleh Marina. Minggir, Mbak mau ngasih ibu makan, ucap Marina menyuruh Triana menjauh. Pemandangan yang sangat tidak mengenakan itu dilihat oleh mertuanya yang kini baru saja sadar tersebut. Padahal tidak baik mertuanya itu melihat tingkah laku Marina yang seenaknya, sehingga itu membuat pikiran mertuanya bertambah sakit. Ini Marina, bawakan sop buat ibu, baru tadi dibelikan, ucap Marina meminta mertuanya makan. Iya, nanti ibu makan. Kok nanti Bu? Ibu gak suka Marina bawakan sup ini? Tanya Marina menatap intens kepada mertuanya. Suka Mar, tapi ibu belum mau makan. Ibu hanya mau minum saja dulu, nanti pasti ibu makan, jelas mertuanya. Alah, bilang aja ibu gak suka. Nanti kalau Marina pulang, pasti supnya akan dibuang. Astagfirullah Mbak, mana mungkin ibu buang-buang makanan begitu. Jangan ngomong sembarangan, ibu baru saja sadar dari pingsan, sahut Triana yang terlihat geram mendengar penuturan Marina itu. Diam saja kau itu Tri. Awas saja kamu ini terus menghasut ibu. Pokoknya aku gak rela secuil pun dan sekecil apapun yang aku berikan ke ibu, kamu juga ikut menikmatin. Aku tidak rela, ucap Marina dengan emosi sembari menatap Triana yang sudah mulai berani menyaut perkataannya. Aku juga tidak sudi menikmati punya Mbak Marina. Berani sekali kamu ini Tri. Kamu ini orang baru di sini, ucap Marina sambil menunjuk-nunjuk wajah Triana. Lalu tiba-tiba, plak,
Sebuah tamparan kini mendarat di pipi sebelah kanan dengan tapak kemerahan akibat kerasnya tangan tersebut melayang. Marina tampak meringis kesakitan sambil memegangi pipinya. Ia sudah tidak bisa berkata-kata lagi saat sedang ingin membalas perlakuan dari Triana. Tiba-tiba mertuanya langsung berkata, "Sudah, jangan begitu." Marina terdiam, ia sangat kesal dan geram terhadap Triana. Sebelum pergi, Marina sempat mengucapkan, "Awas kau, Tri." Marina langsung pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan menuju rumah, ia berkata sumpah serapah kepada Triana bahwa ia nantinya akan membalas tamparan Triana. "Maafkan Triana, Bu. Tri sangat sakit hati atas ucapan Mbak Marina tadi." Terang Triana kepada ibu mertuanya dan juga Ilyas yang sempat kaget karena Tri sangat berani menampar kakak iparnya tersebut. Setahu Ilyas, Tri itu sangat lemah lembut dan tidak bisa berkata-kata kasar maupun melakukan kekerasan. Ilyas dibuat shock takut kalau Marina membalas dengan yang lebih kejam lagi. "Iya, Ibu tahu kamu sangat kesal dengan perkataan Marina, tapi jangan lagi main tangan. Ibu khawatir Marina malah nantinya ingin mencelakaimu. Ibu tahu betul tabiat Marina itu," jawab ibu mertuanya. Triana hanya diam di samping Ilyas. Ia juga sangat menyesal tidak bisa menahan amarahnya tadi. Hingga tiba-tiba tangannya menampar pipi Marina. "Bang, maafin aku ya." "Iya, nanti kalau Mbak ngomong apa aja, jangan didengarkan, jangan menampar atau apapun. Kasihan ibu kalau persaudaraan abang dan Bang Amar jadi memanas begini." Ilyas hendak siap-siap untuk bekerja menjadi satpam di sebuah perumahan. Ilyas juga sudah merasa lega karena ibunya sudah baikan dan juga Triana sudah redam emosinya. Ilyas sedikit takut kalau Marina mengadu kepada suaminya, Amar. Ilyas jadi merasa tidak enak dengan saudaranya tersebut. Ia juga berharap semoga saja Marina tidak mengadu macam-macam dan tidak dilebih-lebihkan. "Abang pergi dulu ya, kamu di rumah baik-baik sama ibu. Jangan lupa kunci pintunya," ucap Ilyas berpamitan kepada Triana yang masih mempertahankan wajah pucat akibat takut kalau iparnya tersebut datang tiba-tiba. "Iya bang, hati-hati di jalan," jawab Triana sambil melepaskan Ilyas di ambang pintu. Dan setelah Ilyas jauh, buru-buru Triana menutup pintu dan mengunci semuanya. Triana kembali melihat keadaan mertuanya yang kini sudah terlelap. Segera ia ke kamar untuk istirahat setelah berdebat dengan iparnya yang sangat keterlaluan itu. Hari mulai siang, Triana sudah selesai beberes-beres dan memasak. Kini ia dan mertuanya sudah siap untuk sarapan pagi bersama. Triana dengan cekatan mengambil makanan untuk mertuanya yang kata beliau tangan beliau tidak bisa digerakkan untuk mengambil makanan sendiri. Untungnya kalau berjalan masih bisa, hanya saja tangan tidak ada tenaganya dikarenakan akibat tekanan darah tinggi beliau yang dikhawatirkan akan stroke di kemudian hari. "Biar Tri yang suapin ya Bu," pinta Tri sembari menyuapkan makanan ke mulut mertuanya. Setelah selesai menyuapi mertuanya makanan, kini Triana yang mau mengisi perutnya yang sudah sedari tadi meminta untuk diisi. Saat hendak menyuapkan makanan ke mulut, tiba-tiba Ria datang dan menjambak rambut Triana. "Ah!" pekik Triana yang kesakitan dan juga kaget. "Rasain, berani-beraninya kamu ini menampar ibuku kemarin hingga menjadi demam tinggi," tutur Ria anak sulung dari Marina. "Astaga Ria, lepasin Triana," ucap mertuanya Triana yang sudah berdiri di dekat Ria. "Salah dia sendiri, kenapa berulah lebih dulu? Rasain ini," ucap Ria masih menjambak rambut Triana. Triana juga tidak tinggal diam, ia juga membalas menjambak rambut Ria hingga mereka berdua lupa dengan persaudaraan tante dan keponakan. Sedangkan mertuanya tidak bisa melerai keduanya. Beliau hanya berteriak meminta tolong kepada orang-orang dengan suara yang tidak begitu nyaring. Tiba-tiba, brak, tubuh Triana ambruk ke lantai dan ia tidak sadarkan diri. Melihat Triana yang lunglai dan pingsan, Ria terkejut dan buru-buru pergi dari rumah neneknya tersebut. "Tolong, tolong, tolong!" Mendengar teriakan meminta tolong, beberapa orang yang lewat langsung menghampiri mertua Triana yang begitu syok. "Astagfirullah, ada apa dengan istrinya Ilyas?" tanya salah satu bapak-bapak. Mertua Triana memilih tidak menjawabnya. Beliau meminta untuk Triana diangkat dan dibaringkan di ruang tamu saja. "Ilyas belum pulang?" tanya Buningrum sambil memijat kaki Triana yang belum sadar. "Belum, mungkin sebentar lagi." Tidak bisa terlalu banyak gerak, mertuanya Triana memilih tiduran sambil menemaninya. Ia bingung memikirkan bagaimana nantinya akan menjelaskan kepada Ilyas.
kalau Triana dan Ria bertengkar hingga jambak-jambakan. "Apa Tri lagi sakit, Bu?" tanya Bu Ningrum penasaran. "Iya, sepertinya ia sakit, Ma," jawab Bu Wati, mertuanya Triana. Beliau tidak berani menjelaskan sebenarnya. Ia malu akan pertengkaran masalah keluarga besarnya yang sebagian orang sedikit banyaknya memang sudah mengetahuinya. Lumayan lama Tri pingsan dan sekujur tubuhnya sudah dibaluri dengan minyak angin yang dikasih sedikit dengan bawang merah. "Tri, bangun," ucap Bu Ningrum mencoba membangunkan Triana. Sedikit-sedikit Triana merasa ada sebuah tepukan di pipinya dan merasakan begitu pusing saat ingin membuka matanya. "Alhamdulillah sudah sadar," ucap Bu Ningrum dan mertuanya secara bersamaan. Baru ia sadar langsung mengkhawatirkan mertuanya yang mungkin kaget atas pertengkaran dengan Ria. Triana memandangi mertuanya sejenak yang mengukirkan senyuman. "Kenapa kau sempat pingsan, Tri?" tanya Bu Ningrum. Sejenak Triana memandangi mertuanya yang sedikit menggelengkan kepalanya agar masalah ini tidak terlalu besar. "Tidak apa-apa, Bu, tadi pusing saja," jawab Triana sambil berterima kasih kepada Bu Ningrum yang sudah menemaninya dan juga mertuanya. "Apa jangan-jangan kamu hamil, Tri? Makanya pusing pagi-pagi," ucap Bu Ningrum. "Entah, Bu, sepertinya tidak, karena datang bulan belum terlambat," jawab Tri sembari meminum air putih. "Ya sudah, Ibu pulang dulu ya, jangan capek-capek, semoga cepat ngisi," ucap Bu Ningrum berpamitan pulang. Tepat rumah beliau berseberangan dengan Triana. "Istirahat saja, gak perlu antar Ibu ke depan," kakek Bu Ningrum tersenyum meninggalkan Triana dan mertuanya di dalam rumah. "Bu, Ibu gak apa-apa?" tanya Triana. "Ibu gak apa-apa, tapi kamu yang kenapa? Ibu khawatir apalagi Ria sangat kuat menjambakmu. Maafkan keponakanmu ya," ujar ibu mertua dengan mata yang berkaca-kaca. Triana menganggukkan kepalanya. Entah kenapa ia tadi juga begitu berani untuk melawan Ria setelah kemarin juga menampar iparnya Marina. Triana tersenyum kecil, ia merasa senang bisa melawan ipar juga keponakannya. Padahal biasanya ia selalu diam tertindas dan menangis seorang diri. Tapi kali ini ia merasa ada kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya hingga berani melawan. Triana sudah merasa baikan. Ia memilih ke dapur untuk mengambil makanan setelah batal menyuapkan makanan ke mulut dikarenakan Ria datang dengan beringas. "Ibu istirahat saja ke kamar, Tri sudah baikan kok." "Baiklah, Ibu ke kamar. Kamu lebih baik cepat makan, Ki," jawab ibu mertuanya masuk ke dalam kamar. Triana makan dengan tenang, hatinya merasa sangat plong, bahkan pikirannya pun lebih tenang. Baru selesai makan, tiba-tiba suara deru motor memasuki pekarangan rumah. Ia tahu betul bahwa yang datang itu adalah suaminya. "Baru makan?" tanya Ilyas langsung masuk menghampiri Triana. "Iya bang, cepat duduk dan makan, Gi." "Kok seperti senang banget?" "Gue juga biasa saja bang." "Kenapa pulang sedikit terlambat bang?" "Tadi sempat ngobrol di warung sekalian beliin kamu kue jadul." Triana memilih diam, tidak ingin menceritakan dengan kejadian barusan. Sepertinya mertuanya juga enggan untuk memberitahu, khawatir Ilyas menjadi marah dan kembali melabrak Ria. "Ibu tidur?" "Enggak tahu, tadi beliau baru masuk kamar," jawab Triana membereskan makanan. Triana dan Ilyas memilih ke ruang tamu untuk menonton televisi bersama, menikmati waktu berdua setelah semalaman tidak bisa bersama untuk saling peluk. Saat pukul 5 sore, Ilyas membersihkan pekarangan rumah. Tiba-tiba Amar datang seorang diri untuk menjenguk Bu Wati. "Ibu mana?" "Ada di kamar bang." Sedangkan Triana di dapur disibukkan dengan memasak untuk menu makan malam nantinya. "Sedang masak, Tri?" tanya Amar mengagetkan Triana. Iya bang." Menurut Triana, ipar laki-lakinya itu lumayan baik daripada sang istri yang kata orang-orang suka menghasut suaminya agar marah dan iri kepada Ilyas dengan mengatakan bahwa mertuanya tidak adil di antara Ilyas dan Amar. Sepertinya Amar, Triana nampak lega. Entah kenapa ia menjadi takut kalau iparnya tersebut juga ikut-ikutan ingin memarahinya. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Selesai memasak, Triana duduk di dalam kamar, sedangkan Ilyas masih di luar sambil ngobrol dengan tetangga. "Triana, kenapa pagi tadi pingsan?" celetuk Bu Dharma. "Pingsan?" "Iya, masa kau suaminya sendiri tidak tahu?" ucap Bu Dharma memulai pembicaraan.
Ilyas menggelengkan kepalanya tanda ia tidak mengetahui apa-apa. Istrinya juga tidak ada bercerita. Kata orang-orang yang sempat lihat istri kamu berantem dengan si Ria ya? Kok bisa sampai pingsan? Memangnya Ria ngapain Triana? Tanya Bu Dharma lagi. Ilyas memilih tidak menjawabnya. Ia langsung berpamitan untuk masuk ke dalam rumah dan langsung menanyai istrinya. Dek, kamu dan Ria ada berantem? Bahkan kamu sampai pingsan? Tanya Ilyas serius sambil duduk di samping Triana. Terlihat Triana menghela nafasnya sambil berkata, iya bang, tapi yang mulai duluan Ria tiba-tiba datang, main jambak rambut aku, hingga aku merasakan pusing hebat dan pingsan. Sedangkan Ria udah lari ketakutan melihat keadaanku. Jelasku seadanya. Astaga Ria. Apa orang-orang tahu tentang keributan tadi pagi? Iya bang, soalnya ibu teriak-teriak minta tolong untuk dilerai. Gak sempat dilerai, aku udah pingsan. Kamu gak apa-apa kan dek? Tidak apa-apa bang. Gak ada yang lecet. Abang harus peringatkan Mbak Marina dan Ria sepertinya dek. Lebih ditegaskan supaya mereka tidak berani macam-macam denganmu. Kasihan juga dengan ibu, harus melihat pertengkaran terus. Belum sempat Ilyas untuk memperingati Marina dan Ria, tiba-tiba Amar suami Marina datang dengan wajah yang menakutkan dengan membawa parang. Ilyas, mana istrimu itu? Cepat keluar. Jangan berani macam-macam dengan istri anakku. Kalau tidak ingin bertumpahan darah. Ilyas dan Triana kaget bersamaan dengan suara nyaring yang begitu mereka kenal. Ilyas segera keluar untuk menemui sang kakak. Astagfirullah, ada apa ini bang? Mana istrimu itu? Bikin malu saja. Ada apa bang nyari aku? Saud Triana menghampiri Ilyas dan Amar di depan. Kamu ngapain Ria? Ria itu kesini untuk menjenguk neneknya. Kenapa kamu ngajak ribut? Ingat ya, rumah yang kalian berdua tempati ini masih milik ibu saya. Numpang aja sok-sokan. Cibir Marina yang berada di samping suaminya. Pasang telinga baik-baik wahai kakak iparku. Yang mulai duluan itu Ria. Datang-datang menjambak aku. Ibu juga melihatnya kok. Bahkan beberapa orang juga ada yang lihat. Apa perlu aku panggil mereka ke sini untuk jadi saksi? Alah, mana mungkin Ria berperilaku begitu. Anak kami itu berpendidikan, sekolahnya tinggi. Kamu saja yang rendahan, dasar tidak punya akhlak. Serga Marina yang tidak terima anaknya dijelekan. Ilyas yang dari tadi diam, memilih untuk mempersilahkan sang kakak untuk masuk dahulu dan membicarakannya dengan baik-baik. Beberapa warga ada yang mengintip dari dalam rumah masing-masing, tidak berani datang untuk melerai dua saudara itu yang kini sedang beradu mulut. Suara Amar yang nyaring membuat orang-orang penasaran, yang mungkin asik mendengarkan yang nantinya dijadikan bahan rumpi saat kumpul-kumpul. Apalagi berita tentang Marina yang sangar itu adalah bahan utamanya. Walaupun sebenarnya mereka juga takut kepada perempuan setengah baya itu. Sudahlah bang, kita masuk rumah saja. Tidak baik marah-marah di luar, apalagi ini sudah mau maghrib. Ucap Ilyas menjeda adu mulut Marina dan istrinya. Ngapain kamu mempersilahkan kami untuk masuk? Toh ini juga rumah suami aku. Ucap Marina masuk duluan. Setelah mereka semua masuk ke dalam rumah, beberapa tetangga tampak kecewa karena tidak bisa menonton pertengkaran itu secara langsung. Suara adu mulut pun tidak begitu jelas lagi. Salah satu warga yang tengah mengintip mendengus kesal karena bahan untuk ngerumpi tidak begitu lengkap. Ngerumpi ialah termasuk salah satu pemersatu bangsa di kampung tersebut. Apalagi ini masalah masih panas-panasnya, tersebar cepat melebihi penyakit yang lekas menular. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.